Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Sefanya. Kami berdoa dalam keadaan baik, sehat, kuat, penuh berkat, mukjizat, dan anugerah dari kerajaan surga. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada, setiap mereka mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 7 pelajaran mengenai kehidupan pernikahan. Saya tertarik untuk memberikan sebuah tips and trick, kalau kata orang dunia, life hack, tentang bagaimana rumah tangga seharusnya yang Tuhan inginkan. Kita akan mempelajari bahwa rumah tangga adalah sebuah institusi yang Tuhan bangun. Hanya 2 lembaga di muka bumi ini yang Tuhan bangun. Yang pertama adalah gereja, dan yang kedua adalah rumah tangga atau keluarga. Alkitab mengatakan bahwa dibuka dalam Alkitab saudara, dibuka atau diawal-awali dengan sebuah kisah pernikahan antara Adam dan Hawa, dan di kitab Wahyu ditutup dengan kisah pernikahan atau perkawinan anak domba Allah. Kita akan mempelajari mengapa pernikahan begitu penting di hadapan Allah, dan bagaimana pelajaran apa yang dapat kita pelajari mengenai rumah tangga yang berkenan di hadapan Allah. Yang pertama adalah pelajaran pertama yang bisa kita pelajari mengenai pernikahan adalah take care where you build your home, atau rawatlah dimanapun rumah saudara berada. Rumah tangga digambarkan dengan yang namanya rumah, di mana kita tinggal bersama. Perbedaan antara home dan house adalah bahwa house adalah sebuah bangunan, sedangkan home adalah sebuah tempat di mana kita bercengkraman dengan keluarga kita, canda tawa, bersama-sama berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi. Matius 7:24 mengatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Firman Allah mengatakan bahwa rumah yang saudara dan saya bangun dengan pasangan kita harus kita take care. Pada prinsipnya, bangunan yang tidak diurus pasti akan menurun kualitasnya. Sebuah rumah itu unik saudara. Rumah ditempatin oleh orang, saudara, bertahun-tahun tetap bagus, tetap rapi, dirawat dan sebagainya. Tapi ada rumah yang bagus yang gak pernah ada orang di dalamnya. Tiba-tiba 3-4 bulan atau setahun ada yang bolong lah, ada yang apalah. Rumah itu perlu diisi dengan kehidupan. Rumah tangga saudara perlu dirawat. Ada begitu banyak orang menginvestasikan kepada yang namanya rumah yang bagus, perabotan yang bagus, kepada TV yang bagus. Itu semua baik dan penting. Tapi investasikan juga dalam rumah tangga saudara, dalam hubunganmu dengan pasangan saudara. Karena pada prinsipnya apa yang menurut kita penting, kita akan investasikan. Sebagai contoh, kita sekolah karena kita tahu sekolah penting. Kita investasikan uang kita untuk studi, untuk belajar. Kita investasikan kesehatan kita dengan membeli obat-obatan, vitamin, dan sebagainya. Rumah tangga kita jauh lebih penting dari segalanya. Oleh karena itu, investasikan waktu, tenaga, resource yang saudara punya untuk membuat rumah tangga saudara happy dan bahagia. Yang kedua, pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari rumah tangga? Yang kedua adalah guard your fidelity with vigilance. Jagalah ketulusan saudara atau janji setia saudara dengan kewaspadaan. Alkitab mengatakan ketika saudara dan saya berjanji, janji pernikahan, janji ucapan nikah yang diucapkan di hadapan Allah dan di hadapan jemaatnya, jagalah dengan kewaspadaan. Mengucap janji itu gampang saudara, tapi yang susah melakukannya. Ucap janji nikah mah nggak nyampe 5-10 menit saudara. Tapi untuk membuktikan janji nikah kita memerlukan seumur hidup kita. Gak usah nikah deh saudara, bikin YouTube channel aja setiap hari seperti ini saudara. Saya dengan teman-teman kita semua membutuhkan komitmen dari semua tim di tempat ini. Oh, kita semua bukan orang-orang yang gak punya kerjaan. Saya dengan kesibukan saya, rekan-rekan saya, saudara, ada 5 juta orang di sini dengan kesibukan mereka. Tapi setiap kali kita
menghadapi yang namanya harus syuting, harus take, buat renungan singkat seperti ini saudara, kita sepakat bahwa kita harus jadi berkat. Dan puji Tuhan sudah sampai di episode 410 kalau saya nggak salah saudara. Kurang lebih 1 tahun lebih saudara. So komitmen itu membutuhkan sebuah harga yang perlu dibayar. Ketika kita bilang I love you kepada pasangan kita, gampang ngomongnya. Tapi menghidupi I love you tersebut, cinta itu butuh sebuah komitmen. Butuh sebuah yang namanya kesungguhan. Menjaga rumah tangga butuh sebuah kesungguhan, kewaspadaan, dan keseriusan. Matius 5:8 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ketika hati kita benar di hadapan Allah, ketika kita menjaga hati kita terhadap pasangan kita, dan pasangan kita menjaga hatinya terhadap kita, kita mengatakan kita akan melihat Allah dalam rumah tangga kita. Mari jaga janji setia kita, jaga kesetiaan kita, jaga kasih mula-mula kita dengan kewaspadaan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Apa maksudnya? Lebih baik hari-hari ini kita jaga hidup kita, jaga cara kita. Jangan jatuh dulu baru perbaikin. Saya berdoa agar saudara dan saya tetap bisa menjaga rumah tangga saudara sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang ketiga, pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari sebuah rumah tangga dalam Alkitab adalah yang ketiga, ini kesukaan saya, correct each other with humility. Saling mengingatkan satu dengan yang lain dengan kerendah hatian. Rumah tangga yang berbahagia adalah rumah tangga yang menyadari bahwa saya nggak sempurna, pasangan saya nggak sempurna, sehingga saya tidak berhak meminta mereka sempurna. Tapi Tuhan yang sempurna mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. It's okay kok kalau pasangan kita ngingetin kita. Dan kalau kita mau rendah hati, pasangan kita mengingatkan dengan rendah hati, maka kita akan sama-sama mencari pribadi yang jauh lebih baik. Dan rumah tangga kita akan heading to the right direction. Matius 5 ayat yang kelima mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ketika kita mau merendahkan hati kita, ketika kita menyadari bahwa pasangan kita adalah orang yang terbaik untuk kita tanya, untuk kita ingatkan, untuk mengingatkan kita. Saudara, rumah tangga itu bagi saya adalah seperti ganda campuran dalam sebuah olahraga bulu tangkis. Ada kalanya di depan, ada kalanya di belakang. Kadang yang di depan ke belakang, yang di belakang ke depan. Kadang kalau yang di depan salah, yang di belakang teriak, ayo semangat. Begitu juga sebaliknya. Artinya saling mengisi, saling mengingatkan, dan saling mengasihi dengan mengingatkan orang-orang atau pasangan kita. Mari, saya dalam pelayanan saya, kadang-kadang istri saya suka kasih masukan. Dan saya harus rendah hati untuk mendengar masukannya. And by the way, kalau saya kenapa-napa, istri saya juga pasti kenapa-napa. Dalam rumah tangga, kita perlu menyadari, makanya pasangan kita, wanita atau istri kita disebut sebagai penolong. Ketika kita salah jalan, ketika kita sedang melakukan sesuatu yang menurut kita benar, pasangan kita akan menajamkan kita atau mengingatkan kita. Saya berdoa agar 3 poin ini, nanti kita akan masuk kepada bagian berikutnya, 4 poin terakhir mengenai 7 pelajaran mengenai kehidupan pernikahan. Saya berdoa 3 hal ini akan memberkati saudara. Bagi saudara yang belum menikah, biar ini boleh menjadi pelajaran bagi saudara. Bagi saudara yang sudah menikah, biar ini boleh menjadi pengingat bagi saudara. Jangan lupa bagikan kabar baik kepada setiap orang-orang yang saudara kasihi. Dan jangan lupa tetap bahagia. Jangan lupa tetap mengandalkan Tuhan. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling
Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari sama-sama kita angkat lagu ini. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada. Mari sambil angkat tanganmu, angkat hatimu. Ajarilah, ajarilah kami ini. Ajarilah kami, ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.